Yusuf lari dikejar Zulaikha sampai di pintu, buka pintu ketemu dengan suaminya. Coba sekarang kita secara pikir, apa perasaan Yusuf, apa perasaan Zulaikha? Iya kan? Kita bisa bayangin bagaimana perasaan Yusuf. Di depan ada tuannya, berarti Yusuf jadi tuannya kan dong, tuannya gitu. Iya, sementara Zulaikha suaminya. Sampai di situ bisa dipahami? Kalau ini sudah paham, kita lanjut. Nanti lanjutannya itu tergantung kepada pemahaman dua potong ini. Saya baca dulu dua potong ini. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Yuk, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Alhamdulillah, saya yakin insyaallah bacaannya sudah bagus, artinya kita tahu, hafal lagi, dan kita bisa tergambarkan ini. Karena ini tidak sulit untuk divisualkan, untuk digambarkan. Oh, yang satu alif untuk ladanya, yang satu alif untuk albabnya. Bertemu dua alif kan? Ya. Coba, kita tidak untuk memberikan kesan negatif kepada pemeran cerita ini. Tapi apa yang kita lihat, bahwa kita sudah bisa bayangin tadi, coba. Ketika kita berada di posisi Yusuf dan Zulaikha. Yusuf lari kabur ke pintu, dikejar oleh Zulaikha, buka pintu, di depan ada suami. Tadi saya sudah katakan, bagaimana perasaan Yusuf, bagaimana perasaan Zulaikha? Tergambar nggak di sini kita? Nah sekarang dengan simpelnya, dengan mudahnya, Zulaikha berkata, coba. Qalat. Siapa yang berkata? Zulaikha. Jadi kalau bahasa kitanya, ketika kepergok di depan pintu, berduanya di depan pintu, dari tiga orang ini, yang pertama membuka mulut bersuara adalah Zulaikha. Apa kata Zulaikha? Qalat.
dia berkata, ma jaza'u, ma apakah, ma apa, jaza artinya apa? Jaza kan kita sudah sering mengucapkan jazakallah, jazakillah. Jaza artinya balasan, ya, balasan. Ma jaza'u, apa balasan? Wais, ya, saya ulang. Qalat, Zulaikha berkata, ma jaza'u, apa balasan, man, orang yang, man, orang yang, aroda, berkeinginan, kan kita sudah sering bacain dalam surat Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Iradat artinya kehendak. Jadi aroda, berkehendak, berkeinginan. Man, orang yang, aroda, menginginkan, bi ahlika, terhadap keluargamu, bi ahlika, terhadap keluargamu. Kamunya di sini siapa maksudnya? Suami Zulaikha. Keburukan. Yuk, saya ulang. Ibu bawa yang tadi, pemahaman ayat yang kita dua potong tadi ke cerita ini. Saya ulang. Qalat, Zulaikha berkata, ma jaza'u, apa balasan? Apa balasan? Man aroda, orang yang berkeinginan, bi ahlika, terhadap keluargamu, asu, ini kata kerja, ini objek. Jadi orang yang menginginkan keburukan terhadap keluargamu. Itu kalau terjemahan bebasnya. Saya ulang. Dari tiga orang tadi yang berpapasan, di satu sisi sayyidaha, suaminya, di sisi lain ada Yusuf dan Zulaikha. Nah, yang pertama membuka suara adalah Zulaikha tidak menjelaskan apa yang terjadi. Iya, Zulaikha tidak menjelaskan apa yang terjadi. Zulaikha justru malah bertanya, apa balasan bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap istrimu? Sehingga kalau disebutkan bi ahlika ini, asalnya tadi terhadap keluargamu, bisa diartikan terhadap Faham nggak maksudnya? Saya ulang lagi, biar kita betul-betul faham agar mudah mentadaburi. Tiba-tiba Zulaikha berkata, apa balasan bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap istrimu? Berarti kan seakan-akan dengan cepat Zulaikha memutarbalikkan peristiwa yang barusan beberapa menit yang lalu kan? Yang dia ghallaqatil abwab, menutup pintu, kemudian mengatakan kadia a. Iya kan? Dengan mudahnya dia melupakan. Dibalik. Ini kalau bahasa sekarang, membentuk opi, itu jahatnya itu. Ilmu Zulaikha masih dipakai sampai hari ini. Ya, ilmu Zulaikha masih dipakai sampai hari ini untuk membentuk opi dan komunikasinya luar biasa bagus.
Kan kalau bahasa kita, oh dia yang ngejar saya, kan begitu biasanya kita. Iya, pembelaan diri biasanya kita. Ini enggak, pembelaannya bukan dalam bentuk itu, langsung menanyakan hukuman. Ma jaza'u man aroda bi ahli kasu. Apa balasan yang pantas terhadap orang yang ingin berbuat buruk kepada Dari kalimat ini banyak poin yang sudah langsung dia sampaikan. Keren nggak bahasanya? Dan memang pembentukan opini itu biasanya dengan bahasa-bahasa yang keren. Iya. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini membentuk opini. Nanti muncul lagi perang opini. Faham maksud ayat ini? Seakan-akan Zulaikha langsung ingin menjadi hakim di depan suaminya, bahwa ini pantas untuk dihukum. Karena apa? Karena dia berkeinginan buruk terhadap kan dibalik, Pak. Dibalik. Ya memang begitu kebanyakannya. Ya hari ini orang yang jujur dibilang khianat, orang yang baik dibilang buruk, orang pinter dibilang bodoh, bodoh dibilang pinter. Betul? Jadi ilmu Zulaikha masih dipakai sampai hari ini. Nauzubillah min zalik. Ya. Yuk terjemahkan dulu. Qalat, apa? Dia berkata, siapa dianya? Zulaikha. Dia berkata, ma jaza'u, apa balasan man aroda, orang yang berkehendak, orang yang berkeinginan, bi ahlika, terhadap keluargamu, keburukan. Apa balasan bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap apa balasan bagi orang yang berniat jahat kepada keluargamu? Kita sederhanakan lagi keluarganya, terhadap istrimu. Langsung terbentuk opini di depan suaminya bahwa Zulaikha adalah korban, pelakunya adalah Keren? Masya Allah, ya, gitu. Nanti sampai menentukan lagi, bukan saja menanyakan apa balasan, tapi sudah disebutkan balasan. Bahkan nanti kalau disambungkan tidak ada balasan. Kalau tadi saya katakan di sini majaza'u, apa balasan. Tapi kalau kita terusin karena di sudahnya ada illah, tidak ada balasan. Tapi kita hafal ini dulu. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Lagi. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'. Yuk, 1, 2, 3. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'.
Lagi. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. 1, 2, 3. Hafal? Berarti sudah 3 potong. 3 potong. Pertama wastabaqo, yang kedua wa alfaya. Wa alfaya. Yang ketiga qalat. Yuk kita sambungin dari istabaqo. Wastabaqal baba wa qaddan qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Sekali lagi dari wastabaqo. Wastabaqal baba wa qaddan qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Hafal? Jelas banget ceritanya? Iya? Ini tadi saya menerjemahkan ini majaza, apa balas, apa balasan. Tapi kalau disambung illa, kecuali. Kalau ada ma, kemudian sesudahnya ada illa, maka ma ini berarti tidak. Saya salah tadi, saya nggak ngelihat di sini lagi. Ya, saya langsung potong di sini, maka saya terjemahkan tadi ma ini berarti apa? Sesungguhnya di sini ada illa. Jadi ma di sini berarti tidak. Ma jaza'u, tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan. Man aroda bi ahli kasu, orang yang berkeinginan terhadap keluargamu buruk, orang yang berkeinginan buruk terhadap keluargamu, illa, kecuali. Apa balasannya? Ayyus jana au azabun alim. Ayyus Jadi saya terjemahkan dulu secara ini dari sini. Zulaikha berkata, ma jaza'u. Kalau tadi pertanyaan apa berarti masih minta pendapat suami dong. Tapi di sini bukan itu. Tidak ada balasan. Dia bukan menanyakan balasan lagi, tapi sudah menentukan balasan.
pelaku dan kemudian langsung menentukan balas. Keren. Ini bukan hanya sekedar opini. Ma jaza'u, tidak ada balasan man aroda bi ahli kasu, terhadap orang yang berkeinginan buruk terhadap keluargamu, illa, melainkan ayus jana, bahwa dia dipenjara. Ini ayus jana, bahwa dia dipenjara, atau azabun alim, siksa yang pedih. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan balasannya tadi dua? Yusjana, apa itu yusjana tadi? Dipenjara, au azabun alim, atau siksaan yang siapa yang melontarkan dua hukuman ini? Jadi bukan dia nanya dulu kepada suaminya apa balasan yang pas buat si orang ini, tapi dia sendiri yang sudah tidak ada balasan bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap istrimu selain penjara atau azab yang Ini kalau bahasa Jermannya begini, seng salah sopo. Gitu. Ini kalau bahasa Jerman begitu, seng salah sopo, seng dihukum sopo, seng nentuin hukuman sopo. Jawabannya lagi, dijawab lagi orang Jerman lagi, sakarpe gitu. Tuh? Dijawab lagi sakarpe. Gitu. Jadi kita jadi tiga potong, ini kita satukan sampai ke akhir. Karena tadi saya tidak melihat di sesudahnya ada ilah. Ya, maaf, saya tidak melihat tadi ada ilah. Jadi ma, kalau di depan ma, sesudah ma ada ilah, ma itu berarti tidak. Bukan berarti apa lagi, tapi sudah berarti tidak. Jadi, qalat, Zulaikha berkata, ma jaza'u, tidak ada balasan man, bagi orang yang aroda bi ahli kasu. Kita singkat, aroda bi ahli kasu, berkeinginan buruk terhadap keluargamu, illa, melainkan ayus jana, bahwa dia dipenjara. Satu. Kedua, au azabun alim, atau siksa yang pedih. Ini ayat ini lumayan loh, 2 baris lebih. Iya kan? 2 baris setengah loh ini. Sekali ngaji kita hafal 2 baris setengah, bukan saja hafal tapi tahu arti, sedikit bahasa Arabnya dapat, itu luar biasa. Ya. Qalan ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. Ini illa, karena ada alif, ya, jadi ada 2 panjangnya. Ayyus jana au azabun alim. Bun a dibaca jelas, izhar. Perhatikan lagi. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa
azabun alim. Walau kelihatan panjang, tapi kita tidak ngos-ngosan karena ada banyak tempat bisa curi napas. Di mana tempat curi napas itu biasanya di huruf mati. Ya, tempat curi napas itu di huruf mati. Sini salah satu huruf matinya adalah man. Ya, perhatikan saya baca cara curi napasnya. Qalan ma jazaa'u man. Kelihatan? Man, karena man ke a izhar kan? Man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. Azabun alim, harus diperjelas bunyi alifnya, karena kalau tidak nanti jadi azabun alim. Alim maha mengetahui, alim pedih. Ini alim, pedih, pedih. Tapi kalau alim maha mengetahui, bedanya alif sama ain. Makanya diperjelas bunyi bacanya tadi, azabun, bun a itu izhar, azabun alim, alim. Itu kita bisa kayak berhenti lagi, azabun alim. Bun berhenti, a nya dibuka, a ya. Qalan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. Begitu berbicara langsung nyelekit, tidak ada balasan bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap istrimu selain dari penjara atau siksa yang pedih. Ya, gitu. Yuk, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. 1, 2, 3, qalat. Keren. Illa 5 harokat lagi kan? Illa an bertemu dengan ya idgham bi gunna. Ayyus jana au azabun alim. Yusjana. Apa tadi yusjana? Penjara. Penjara. Jadi tidak ada balasan
bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap keluargamu selain penjara atau azab yang siapa yang menentukan balasan tadi? Zulaikha. Ya, siapa pelaku utamanya dalam cerita ini? Zulaikha. Ya, inilah fitnah yang luar biasa. Inilah fitnah yang luar biasa. Kemudian bahasa kita sehari-hari adalah maling teriak. Nah ini nih, ini dari sini barangkali ini lahirnya nih. Gitu. Ini secara psikologi tidak mungkin bisa dilakukan orang yang memang belum pernah berbuat salah. Ibu, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang belum pernah berbuat salah dan kemudian ketangkep basah, itu biasanya gitu kan? Gelagapan. Ini nggak lancar banget, sudah nentuin malah balasannya. Pertama, berarti ini betul-betul direncanakan dan dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau ketahuan, ini solusinya. Kalau ketahuan, ini jawabannya. Rapi. Ya. Nah, kalau bagi pemula, udah nggak akan banyak ngeles lah, gitu, dengan gemeterannya secara psikologi. Ya, jadi kalau orang yang baru pertama sekali berbuat salah, orang yang tidak biasa dengan kesalahan, orang yang tidak di planning dan tidak memperkirakan dampaknya, maka akan muncullah gelagapan. Tapi kalau orang yang sudah memperkirakan, dia ada minimal second opinion. Ya, oh nanti kalau ke sini plan A nggak bisa, plan B. Ya, sama Indonesia sekarang juga begitu. Udah nggak bisa pakai plan ini, plan A, plan B, nggak bisa plan B, ya udah keluar negeri. Nggak bisa juga menghilang tanpa jejak. Banyak kan yang hari ini. Kok bisa sih nggak ketahuan? Karena sudah punya plan A, B, C, D. Nauzubillahimin dzalik. Yang kita ambil pelajarannya adalah cerita Nabi Yusufnya tadi. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah tampakkan ro'a burhana rabbih, tanda kebesaran Allah. Ditampakkan kebesaran Allah. Inilah cara Allah memalingkan Yusuf dari keburukan, memalingkan Yusuf, menjauhkan Yusuf alaihissalam dari keburukan. Mudah-mudahan Allah palingkan diri kita dari segala keburukan. Amin. Allah arahkan diri kita kepada segala kebaikan. Syaratnya satu tadi, jadilah solihin atau mukhlasin, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, alhamdulillah selesai ayat 25. Hafal? Berarti 25 kita bagi 3 cuman. Yang terakhir tadi kita sambungin, jadi bukan 4 tapi 3 saja. Yuk. Wastabaqal baba wa qaddan qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. Hafal?
Kalau sudah hafal ini boleh bawa sholat enggak? Satu ayat ini boleh. Ini lebih panjang dari inna a'thaina kan? Kan biasanya inna a'thaina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal ab. Lebih panjangan ini walaupun cuma satu ayat. Ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Allahu akbar. Satu rakaat. Alhamdulillah. Bacaan kita sudah berusaha memperbaiki, hafalannya sudah kita berusaha, tapi yang jelas tadi artinya kita sudah tahu. Sebelum pulang, saya ingin mantapkan satu hal supaya bisa dibawa pulang. Ya, tadi alfaya wastabaqo ada alif. Tanda apa tadi alif tadi? Apa? Menunjuk kepada dua orang, menunjuk kepada dua orang. Itu aja hari ini bahasa Arabnya. Ya berarti kalau satu orang istabaqo alfaya, kalau dua alfaya, dua orang istabaqo roja'a, satu orang, dua orang roja'a hamida, satu orang memuji, dua orang hamidah. Udah dapat dua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Ibu sekalian, bagi yang ingin mengulang-ulang materi ini yang belum tahu, ibu bisa dengarkan YouTube Assalam Joglo. Ya, Assalam Joglo. Atau ibu mau menambah pelajaran lain, bisa buka YouTube saya, Jasdi Bahrun. Ya, mudah-mudahan kita tidak banyak waktu terbuang sia-sia, kita banyak waktu terbuang untuk mempelajari Al-Quran. Insyaallah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama apa yang engkau cintai. Kita sedang belajar untuk dengan tulus mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kecintaan kita ini akan mewarnai hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama Bu.